Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi an na'malas sholihat wa nahana 'anil af'alil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadinal muttasil ilal imam Al-Hafiz As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Hadirin jamaah ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, wabil khusus para asatiz, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat, jamaah sekalian, terutama al-mukarram wal muhtaram, ketua DKM beserta pengurus-pengurus yang lainnya, ketua RT, ketua RW, para guru-guru sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka kita mengaji, menuntut ilmu dan mengkaji ilmu-ilmu Allah, yang tentunya harapan dan doa kita semoga kita senantiasa
diberikan kekuatan iman kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah, malam hari ini kita akan memasuki pelajaran keempat, halaman 163, Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat, Firrojai wal Amali, membahas tentang roja. Roja artinya rasa penuh harap, perasaan penuh harap kepada Allah. Jadi sifat pengharapan, kita senantiasa berharap ya mendapatkan ridho Allah, tentunya kan begitu. Itu namanya roja. Lawan roja adalah al-khauf. Kita punya sifat dan rasa takut atas azab Allah. Jadi ar-roja itu rasa penuh harap kepada Allah agar kita mendapatkan ridhonya, ya kan? Sedangkan khauf, kita punya rasa takut terhadap azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sebutannya roja. Jadi ar-roja. Banyak itu bab yang menyatakan tentang dua sifat ini, ar-roja wal khauf. Jadi rasa penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya dua sifat ini, insya Allah kita akan seimbang dalam hidup kita. Nah, kemudian wal amali, amal itu pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai ain, al amal itu artinya kan amal perbuatan. Sedangkan amal itu cita-cita, rencana, program, itu amal. Kalau amal itu perbuatan, amal ibadah, pakai ain. Kalau ini kita lihat pakai hamzah, al-amal. Jadi cita-cita. Cita-cita boleh supaya kita mendapatkan ridho Allah, punya rencana. Baik ya barangkali jangka pendek, jakadek, ya, jangka menengah, jakamen, atau jangka panjang, ya, jakajang, kan begitu, ya. Ya punya rencana dalam hidup ini, baik hidup kita secara pribadi, individu, ataupun hidup kita berkeluarga dan juga bermasyarakat. Nah, itu punya amal. Tapi juga jangan tulul amal. Kalau tulul amal jadi apa? Angan-angan, rencananya selangit, tapi programnya nggak jalan, gitu. Itu namanya tulul amal, nggak bagus juga. Ya. Nah, kalau kita punya amal, cita-cita harus diprogramkan, step by step, begitu kan? Jadi setahap demi setahap, bagaimana supaya amal kita itu bisa tercapai, gitu. Jadi jangan sampai kepada sifat tulul amal, jadi angan-angan melulu, pengen setiap bulan khatam Quran, tapi setiap hari nggak pernah pegang Quran. Nah, itu namanya tulul amal. Nah, jadi kita harus bisa, kalau memang kita punya amal, cita-cita pengen 1 bulan khatam, nah bagaimana ini nyusunnya?
Kan kita punya kesibukan gitu. Nah, sehingga barangkali setiap waktu berapa lembar setiap habis sholat, atau barangkali setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh, atau terserah bagaimana rencana kita gitu. Supaya apa yang kita cita-citakan bisa berjalan gitu. Nah, di sini kita akan membahas ya pertama tentang roja dulu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan perasaan penuh harapan kepada Allah agar kita ini bisa mendapatkan ridhonya. Di sini musannif mengutip salah satu ayat. Ya, ini kalau saya cek itu ada di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Jadi ini firman Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya sering melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan munkarat, ya gitu. Antara lain misalnya tarikus sholah, itu munkarat ya, maksiat, misalnya melakukan perbuatan-perbuatan zina dan lain sebagainya. Itu hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa. Pakai tok ya. Taqnatu, janganlah kalian berputus asa mir rahmatillah, dari meraih rahmat Allah, dari menggapai karunia Allah. Jangan kita berputus asa. Misalnya saya ini udah 40 tahun gak pernah sholat, maksiat terus, udah nyerah aja, wah udah gak ada harapan masuk surga nih kan gitu. Itu jangan, gak boleh. La taqnatu, jangan kita putus asa. Kita harus punya sikap roja, penuh harap, bahwa sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, kalau kita itu bertaubat, memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan ampuni. Jadi la taqnatu pakai tok ya. Kalau pakai ta itu qanitin, pakai ta itu khusyuk artinya. Tapi kalau qanitin itu putus asa ya. Pakai tok. Kalau pakai ta khusyuk ya, ibadahnya tenang, qanitin. Tapi kalau qanitin itu putus asa. Jadi la taqnatu, jangan kalian berputus asa dari meraih rahmat Allah. Karena
Kalau kita merasa bangga misalnya dengan ibadah-ibadah kita yakin misalnya akan mendapatkan surga. Ya, tentu juga belum seperti itu. Ya, kita masuk surga itu dengan penuh harap ingin mendapatkan rahmat dari Allah, bukan dari hasil jerih kita. Rahmat Allah kalau diukur dari jerih payah amal kita, itu rasa-rasanya belum imbang ketimbang nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Kita bisa bernafas, ya kan? Oksigen yang Allah berikan begitu luar biasa. Coba kalau kita sudah nggak bisa menghirup oksigen, pakai oksigen di rumah sakit, kira-kira 1 jam oksigen itu berapa duit nilainya? Mungkin jutaan kan gitu. Nah, jadi kita renungkan bahwa kita ini kalau diukur dari nikmat-nikmat Allah dengan amal-amal kita belumlah seimbang. Belum seimbang. Tapi kita tentu penuh harap agar kita bisa meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah, ya. Makanya pada hadis-hadis sebelumnya, ya, walaupun kita barangkali di awal-awal ini ya termasuk orang-orang yang preman, ya, bergajul gitu ya, orang yang penuh maksiat, jawara yang tidak tahu halal haram, di akhir hayatnya dia taubat, dia betul-betul taubatnya taubatan nasuha, dia masuk surga. Itu mantan preman kan gitu. Jangan sampai seperti saya katakan kita jadi mantan ustadz. Dari mudanya rajin, setiap bulan khatam, tahajud nggak pernah tinggal. Tapi di ujung-ujung ya kita berubah. Awalnya kita rajin, pas tinggal setahun mau meninggal, sikapnya udah beda. Ya, melakukan maksiat. Nah, akhirnya hilang kebaikan-kebaikan kita semua. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita selalu berharap agar kita terus ingin mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan putus asa. Jangan kita berputus asa dari menggapai rahmat Allah. Karena Allah sendiri di sini menyatakan innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa semuanya. Jami'an itu kan semuanya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita bertobat, itu kata Allah, Allah akan mengampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Ghafur maha pengampun, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi kita selalu berharap. Maka jadikanlah roja dan khauf ini di dalam hidup kita ibarat 2 sayap, ya, di dalam kita meraih ridho Allah tadi. Jadi harus ada roja dan juga harus punya rasa khauf. Jadi jangan roja saja, khaufnya ditinggal. Jadi harus ada roja, harapan, berharap meraih ridho Allah, khauf, punya rasa takut. Jadi takut akan dapat azab, siksaan di akhirat. Jadi ini 2 sayap. Kalau kita ibarat mau berjalan menuju surganya Allah, itu sayap itu harus ada dua-duanya. Nah, demikianlah kata para ahli sufi, ya, kalau cuma sebelah saja itu miring. Wah, kan Allah maha pengampun, nggak sholat juga, nanti aja dah kita taubat.
diremehkan gitu. Ini namanya terlalu banyak rojaknya, khaufnya kurang. Gitu. Jadi wah jangan sering-sering dong, sok rajin banget. Nah, jadi itu namanya cuma punya penuh harap. Karena memang ada jaminan Allah, setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang muslim pada akhirnya akan masuk surga. Akhirnya dia rasa khaufnya hilang. Udah penuh harap aja udah. Pastilah masuk surga. Ya, kullu ummati kan, setiap umatku masuk surga katanya. Tapi enggak lihat di ujung hadis itu illa man aba kan gitu. Kecuali bagi mereka yang enggak mau. Nah, siapa yang aba? Karena Nabi jelaskan itu, orang yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat kepadaku dialah yang disebut aba, enggak mau masuk surga. Nah, maka ketaatan kepada Allah itu merupakan harapan agar kita masuk surganya Allah. Nah, itu surah Az-Zumar ayat 53. Jadi mengaitkan bahwa kita itu harus punya rasa penuh harapan dan juga punya rasa dan sikap takut akan siksaan. Jadi perasaan penuh harap dan punya perasaan dan sikap takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kemudian musannif di sini juga mencatat sepotong ayat pendek ini, surah Al-A'raf ayat 156 ya. Qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan sifat rahmatku itu melampaui dari sifat-sifatku yang lainnya. Artinya sifat rahmat ini lebih dominan ketimbang sifat-sifat yang lain. Misalnya Allah Al-Qahhar, Maha Gagah. Allah Maha memberikan siksaan yang pedih. Misalnya sifat-sifat Allah. Tapi warahmati wasi'at. Sifat rahmat ini lebih melampaui, lebih dominan. Artinya supaya kita masih punya sifat rasa penuh pengharapan tadi gitu. Jadi kita yakin bahwa rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'in. Jadi Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, ingat di dalam surah An-Nisa itu ayat 48 ya. Jadi surah An-Nisa ayat 48 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Nah, ini surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang terus berbuat musyrik. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang terus-menerus berbuat musyrik sampai ke bawah mati. Itu dosa syirik, itu tak terampuni. Tetapi kalau memang setelah kita sadar, kita bertaubat, insya Allah semua dosa kita diampuni gitu. Jadi kalau dosa syirik sampai terbawa mati itu tidak akan terampuni.
maka pada akhirnya kita akan mendapatkan azab yang abadi di akhirat kelak. Jadi makanya ini dosa syirik ini jangan sampai ya terus menerus ya, sampai terbawa mati. Ya. Syirik itu kan kemarin udah kita bahas. Jadi kita yakin adanya Allah, tapi kita memadu Allah, menduakan Allah. Masih punya keyakinan ada benda lain misalnya yang memberikan keselamatan kita. Ada benda lain atau ada makhluk lain yang memberikan rezeki kita. Ini udah termasuk musyrik. Padahal Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, tapi kita masih mencari-cari ya benda-benda lain atau kekuatan-kekuatan lain. Nah ini tergolong kita musyrik. Nah maka diingatkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik ya dari hambanya. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Namun Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Selain dosa syirik, Allah pasti akan ampuni dosa-dosa yang lainnya. Dosa tarikus sholah misalnya, dosa perzinahan, dosa riba misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu masih diampuni. Limai yasha, tapi ada ujungnya itu. Limai yasha, bagi yang ia kehendaki. Jadi kalau dia kehendaki, kalau Allah kehendaki ya diampuni, kalau enggak ya enggak kan gitu. Nah, maka tadi kita harus memiliki sikap atau perasaan penuh harap gitu. Jadi ar-roja ini penting gitu. Supaya apa yang kita inginkan itu Allah akan berikan gitu. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Dan barang siapa yang berbuat musyrik, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Ismam dosa, azima besar, dosa yang besar. Nah maka ini kadang-kadang kita nggak terasa itu ya. Walaupun barangkali cuma syirik-syirik kecil, asyirkul asghar ya. Jadi termasuk syirik juga. Ya, jadi syirkul asghar. Nah, syirkul akbar ya tentu kita ya jelas-jelas misalnya sudah percaya kepada Allah, masih percaya kepada ya pohon beringin ya, kita datang bawa ancak. Ancak itu apa? Bekakak ayam misalnya gitu kan. Ya itu termasuk syirik ya. Ya yang begitu-begitu kita buang. Kadang-kadang kita punya keyakinan ini cincin ini yang bikin keamanan bagi kita. Kita boleh nggak punya cincin? Boleh, pakai cincin juga boleh. Ya sekedar hiburan, hiasan. Ya. Nah, namun jangan dengan sebab cincin ini saya jadi kaya. Jangan kita punya keyakinan dengan sebab cincin ini saya jadi sehat. Itu yang dikatakan musyrik. Ya. Keris kita simpen, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan punya keyakinan gara-gara punya keris ini kita jadi selamat. Itu keyakinan bahwa ada kekuatan selain dari kekuatan Allah. Maka kita harus betul-betul bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang punya kekuatan illallah, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita awalnya kita bersaksi Tuhan itu tidak ada sama sekali kecuali satu. Nah, jadi kalau pakai kecuali itu berarti nggak ada lagi Tuhan lain selain Dia. Sama kalau kita ngomong tidak ada yang aku sayangi kecuali engkau, berarti kita hanya sayang kepada istri kita. Tapi kalau kita bilang aku sayang padamu, itu masih ada kemungkinan sayang kepada yang lain. Ya kan begitu. Tapi kalau udah pakai illa itu enggak. Ya kecuali udah. Jadi la ilaha, enggak ada Tuhan illallah kecuali engkau yang satu ini. Kan begitu. Jadi kalau kita bilang ya aku percaya kepada Allah, itu masih mengandung kemungkinan punya keyakinan percaya kepada yang lain selain Allah. Itu dalam keimanan. Tapi kalau sudah kita katakan la ilaha illallah, itu tidak lagi kita percaya kepada Tuhan. Semua Tuhan itu enggak ada. Illallah. Nah, ini merupakan al-hasr, pembatasan. Jadi pembatasan. Nah, saya kira itu. Nah, jadi kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, dalam ilmu tasawuf ini kita harus ya punya dua sifat yang penting ini. Yang pertama adalah roja, kemudian yang kedua adalah khauf, khauf. Jadi penuh pengharapan dan punya sifat rasa takut kepada Allah. Nah, ini dua sayap seimbang sehingga kita sampai menuju kepada ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah ya surga menanti kita, kan seperti itu. Nah, sampai di sini saya kira cukup dulu. Terima kasih. Udah waktu ya? Masih jauh. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ada. Yang mana dulu? Nah, ini dulu dah. Ini dulu. Ya, silakan Pak. Tatoyur termasuk syirik asghar ya, Pak. Apa tuh? Tatoyur. Iya, tatoyur ya. Jadi tatoyur itu juga udah termasuk yang tadi tulul amal jadinya kita itu ya. Udah syirik asghar masuk ya, saya kira. Nah, maka kalau kita punya cita-cita, punya harapan, itu harus ada action. Jangan cuma ngomong doang, mengharap saja kan begitu, tapi tidak punya action. Jadi kalau kita punya keinginan, misalnya cita-cita sebulan tadi mau khatam Quran, nah bagaimana action kita? Kalau sebulan pengen khatam, tentu bagaimana caranya supaya sebulan itu terlaksana. Nah, tentu kita konsepkan bagaimana action kita. Apalagi ada para ulama menyatakan kalau dalam satu hari saja tidak ngebet Al-Quran, kita dianggap ghafilun minal ghafilin, termasuk orang yang lalai gitu. Nah, cuman angan-angan saja tatoyur begitu, itu ya tidak bagus ya. Tapi amal itu memang bagus, cita-cita rencana bagus, tapi jangan sampai tulul amal. Itu namanya seperti dikatakan Ustaz ini ya, tatoyur jadinya kita. Ya, silakan jadi barangkali. Saya mau nanya masalah itu yang aliran torekat itu masuk dengan torekat atau gimana? Torekat. Torekat Oh iya. Baik, ya terima kasih. Jadi kan jalan menuju ridho Allah itu kan disebut syariat. Kalau syariat itu memang merupakan tuntunan yang sudah digariskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dan yang sudah kita yakini sumber-sumbernya. Nah, misalnya semua umat Islam menyepakati bahwa sumber
hukum Islam itu 4. Ya, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, wal Qiyas. Ini kita yakini. Dan semua aliran, semua mazhab sepakat. Ya. Jadi Al-Quran, Was-Sunnah, wal Ijma, wal Qiyas. Dan ini tertib. Jadi Al-Quran dulu. Kalau di Al-Quran nggak ada, baru pindah ke hadis. Hadis nggak ada, baru lihat ijma ulama. Nah, ijma nggak ada, baru ke Qiyas. Jadi kalau di Al-Quran masih ada, ya yang di ijma ini harus dikalahkan kalau misalnya bertentangan, kan begitu. Jadi ini berurutan. Nah, ini namanya petunjuk untuk kita sampai kepada jalan Allah, syari namanya. Nah, sedangkan kalau thoriq itu kan jalan kecil menuju juga kepada makrifat kepada Allah. Jadi makrifat kepada Allah lewat thoriqat. Thoriq itu jalan kecil, sedangkan syari jalan besar. Jadi jalan tol. Thoriq itu jalan gang. Hai kalau di Arab itu, hai, gang. Nah, jadi gang-gang ini itu bisa juga lewat sunnah ada, tapi bisa juga lewat ya para ulama-ulama, ya. Seperti yang kemarin ada siapa namanya, Imam Ghazali itu yang ada amalan-amalan serba 1000 kan, masih ingat? Yang malam Jumat ya Allah 1000 kali, malam Sabtu la ilaha illallah 1000 kali, Senin la haula, yang Minggu la ya hayyu ya qayyum, kan gitu, Senin la haula, dan seterusnya. Itu thoriqat, jalan ya. Di mana di syari ya memang dianjurkan, tetapi tidak ditentukan jumlahnya ya. Nah, jadi ini para ulama itu menentukan jumlah. Kita lihat juga ya Ratib Al-Haddad, nah, itu kan yang diawali dari ayat kursi ya hayyu ya qayyum, kan begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Nah, serba 3 ya kan, kecuali ya zal jalali wal ikram itu 7 kali ya. Kemudian yang terakhir ya 4 kali gitu kan. Nah, itu kan ratib, susunan-susunan zikir dan doa yang dibuat oleh Habib Abdullah ya, Al-Haddad ya, lewat ya ilmu yang dia dapat, lewat mimpi, dan juga lewat ya barangkali ma'unah dari Allah. Nah, jadi itu thoriqat. Namun jangan gara-gara thoriqat melupakan syariat gitu. Ngamalin kulhu 1000 kali semalaman, akhirnya enggak sholat subuh. Nah, ini salah. Kok thoriqat dilakukan, syariat diabaikan. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau syariat itu memang sudah ada tuntunannya secara baku lewat sumber-sumbernya tadi, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Walaupun ada sumber-sumber lain ya yang 6, misalnya Al-Istihsan, Al-Istihsan, istislah maslahat mursalah, ada istilah qaulus sahabi, fatwa-fatwa sahabat, ada lagi syar'uman qoblana, ada uruf, adat kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dijumlahkan semua itu sumber hukum, dalil hukum itu ada 10, yang disepakati 4, yang diselisihkan ada 6. Ini sumber, itu namanya syariat. Nah, kalau thoriqat itu dari fatwa-fatwa, amalan-amalan para ulama, kan gitu. Itu thoriqat. Nggak salah, asal jangan bertentangan dengan syariat. Kalau yang bertentangan dengan syariat, tentu thoriqat dikalahkan. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang bertentangan. Kalau bertentangan itu kan benturan. Kalau perbedaan itu khilaf. Enggak bentur, agak beda, itu namanya khilaf. Tapi kalau benturan kan nabrak ya. Nah, jadi
antara syariat dengan thariqat seiring sejalan. Ya. Tapi orang yang mengamalkan thariqat jangan melalaikan syariat. Gitu. Karena thariqat awalnya juga dari syariat. Awalnya seperti itu. Saya kira seperti itu. Ada lagi? Silakan kalau ada satu lagi. Ya. Kita sering dengar orang, biar aja urusan gue ini ada yang di atas, bukan disebut Allah Taala, ini urusan di atas. Itu gimana kayaknya? Dalam soal? Enggak, biasanya ada bahasa kata-kata orang. Ya, dalam soal hidup gitu. Soal rezeki, soal umur gitu. Iya. Ya, baik. Dari atas, padahal kan setahu kita menukar itu tidak bertempat. Baik. Pertama untuk memposisikan Allah kan gitu. Memposisikan Allah itu berada di mana-mana. Jadi tidak bertempat. Tapi dalam rangka mengagungkan Allah itu kan kalau yang dianggap agung itu tentu ada di atas kan gitu. Maka kalau kita sering mengomong itu bagaimana yang di atas itu kurang tepat dalam sisi akidah gitu. Langsung saja kenapa sih kita ngomong ya kita mah tergantung Allah Subhanahu wa taala begitu aja kan. Jadi tidak pakai nyebut secara umum bagaimana yang di atas. Ya tapi kalau niatnya maksudnya Allah itu boleh-boleh saja ya, gitu. Tapi khawatirnya ditafsirkan lain-lain gitu. Nah, bagaimana yang di atas ya. Ya jangan sampai kita punya keyakinan Allah ada di atas, jangan. Itu cuma satu majazi ya, yang dimana kita kalau mohon juga mendangak ke atas kan begitu. Jadi kita mohon ya. Tapi kata Allah ya fa inni qarib kan gitu. Allah, aku ini dekat. Maka kalau berdoa jangan terlalu keras. Jangan terlalu pelan, sedang saja kan begitu. Nah, jadi Allah berada di mana-mana. Jadi bukan berkeyakinan bahwa itu Allah ada di atas saja. Ya, jadi jangan seperti itu. Kalau kita lihat kepada pelajaran kita, materi kita hari ini, itu kita termasuk orang yang Jabbariyah alirannya. Kalau kita segalanya itu tanpa mau usaha, udah bagaimana? Rezeki kan udah Allah atur misalnya. Nah, akhirnya nggak mau kerja, nggak mau berusaha. Nah, ini juga salah kan gitu. Karena ada orang yang beraliran Jabbariyah, sakit nggak mau berobat, ya, memang sakit dari Allah. Nanti juga yang nyembuhin Allah. Nah, itu juga salah. Kita diwajibkan berikhtiar. Namun kita harus yakin yang menentukan adalah Allah gitu. Ikhtiar wajib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu bangsa selama bangsanya itu tidak mau berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Jadi usaha itu wajib. Hakikatnya, hasilnya itu sunnah, terserah Allah. Allah yang nentuin gitu. Jadi orang yang terserah kepada yang di atas saja, itu berarti alirannya dia Jabbariyah. Dan juga kita jangan beraliran ya Qadariyah. Ini yang dianut oleh Mu'tazilah. Semua tergantung kita. Nah, kita kalau menjaga diri baik, olahraga, menjaga pola makan, pasti umur kita panjang. Ini Qadariyah ini. Ya. Nah, jadi dia nggak percaya takdir. Ya walaupun kita rajin olahraga, rajin menjaga pola makan, kalau memang udah ditetapkan umur kita 40 ya 40 ya meninggal kan begitu. Jadi ikhtiar memang wajib.
Tapi takdir juga harus kita imani. Itu orang-orang Mu'tazilah rukun imannya cuma 5. Jadi kodok kodar nggak dipakai. Semua tergantung kita. Pengen kaya ya kerja keras. Kerja. Nah itu alirannya namanya aliran Qadariyah. Nah sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dua-duanya ini harus seiring. Takdir memang Allah yang menentukan, tapi ikhtiar adalah kewajiban, kan begitu. Seperti itu. Itu kalau kita lihat dari materi kita. Ya, maka rojak lagi kembali, kita harus punya sikap penuh harap, berharap kepada Allah. Allah lah yang menentukan segalanya. Jangan kita berputus asa. Ya. Ada di surah Yusuf dikatakan, ya, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa di dalam mencari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Kita tetap berharap, ya, berharap, penuh harap. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih atas segala perhatian semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru wa lakar ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min nafsin la tashba' wa na'udzubika min du'a'in la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.